Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1872050008 Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Pendidikan Agama 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah Rasulullah SAW. Pengertian sejarah Rasul. Yang pertama yaitu apa pengertian sunnah Rasul? Sunnah Rasul adalah jalan, perjalanan, atau gerak langkah Rasulullah SAW untuk merealisasikan, mengaplikasikan, atau mewujudkan Al-Quran yang diamanahkan Allah kepadanya. Yang kedua, apa tugas Rasul? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 33 yang artinya dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan din yang hak untuk dimenangkan atas segala din yang lainnya walaupun orang-orang musyrik benci. Misi Rasulullah. Yang pertama yaitu langkah yang diambil oleh Rasulullah. Ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah din dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Yang kedua yaitu Rasul sebagai uswah, contoh, figur, atau teladan yang baik untuk umatnya. Misi Rasul dalam kehidupannya itu menegakkan din al-haq adalah merupakan contoh yang baik bagi seorang mukmin yang mengharapkan ridha dan pertemuan dengan Allah. Bagi seorang mukmin, Rasul adalah contoh, figur, uswah, teladan yang baik dalam dirinya dalam segala hal, khususnya dalam perjalanan menegakkan din al-haq dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Contoh yang baik inilah untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, kisah tersebut sudah terrealisir oleh para rasul, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Rasulullah Muhammad SAW dari seorang diri dapat menyelamatkan umat dengan mewujudkan din Islam, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan risalah periode Mekah. Perjalanan risalah di dalam sejarah perjuangannya selama kurang lebih 23 tahun, yaitu dari kondisi Mekah sampai kondisi Madinah. Untuk mengetahui sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, mari kita sama-sama mempelajari serta memperhatikan secara seksama ikhtisar sejarah Rasul Muhammad SAW. Yang pertama yaitu periode sebelum menjadi Rasul. Kondisi Mekah, bagaimana keadaan masyarakat Mekah? Masih adakah masyarakat Muslim? Nah, yang pertama di sana ada kaum Yahudi percaya kepada Allah melalui kitab Taurat atau di kuil. Yang kedua, kaum Nasrani percaya kepada Allah melalui kitab Injil atau di gereja. Yang ketiga, kaum Ibrahim percaya kepada Allah melalui kitab Suhuf atau di Ka'bah. Yang keempat yaitu golongan Quraisy percaya kepada Allah, pengabdiannya lebih cenderung kepada ajaran nenek moyang dan ditambah lagi dengan
360 faham organisasi aliran-aliran, termasuk organisasi yang bernama Hilful Fuzul. Sebagai motor penggeraknya adalah Muhammad. Kalau kita perhatikan, pada umumnya masyarakat dapat dikatakan adalah masyarakat muslim, akan tetapi apakah masyarakat tersebut sudah beriman? Belum tentu ya. Belum tentu masyarakat di sana sudah beriman. Dengan pengertian lain, ini duplikat masyarakat rusak. Bagaimana kondisi Nabi Muhammad pada saat itu? Yang pertama yaitu aktif dalam golongan masyarakat Hilful Fuzul yang disahkan oleh Abu Jahal. Yang kedua, dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya karena telah membantu serta aktif dalam memperjuangkan Darul Nadwah. Bagaimana tanggapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 7, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Yang kedua, mendapatkan surat ketetapan SK kenabian. Yang pertama, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu pada usia 40 tahun. Wahyu pertama yang diturunkan yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan engkau itu adalah Maha Mulia. Dia yang mengajarkan dengan qalam, mengajarkan manusia apa-apa yang tidak tahu. Pemahaman Nabi Muhammad SAW tentang baca di sini, baca apa? Yaitu baca tentang persoalan kondisi, berarti membaca persoalan yang ada atau sikon pada saat ini, pada saat yang terjadi. Jadi persoalan Iqra, persoalan yang berat. Kenapa berat? Karena menghadapi musuh yang berat. Siapa musuh besar Nabi Muhammad SAW pada saat itu? Yang pertama yaitu rezim Mekah, lingkupnya nasional. Yang kedua, Romawi bagian barat, lingkupnya internasional. Yang ketiga, Persia bagian timur, internasional. Maka setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada istrinya Khadijah untuk diselimuti, yang artinya ditutupi atau dirahasiakan. Kenapa? Karena Iqra Nabi Muhammad ingin merubah sistem yang berlaku dan yang diberlakukan oleh Abu Jahal, sehingga Rasulullah Muhammad SAW seringkali menyendiri dan masyarakat yang mengetahui Rasulullah Muhammad SAW dianggap sebagai orang gila. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Jadi di sini Rasulullah dikatakan orang gila, dicaci maki, dihina. Padahal Rasulullah membawa risalah yang baik untuk umat. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW menerima wahyu kedua. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan sebuah ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila. Ayat ini adalah ayat bantahan bahwa orang-orang yang menggunakan Al-Quran bukan orang gila. Selanjutnya Rasulullah SAW menerima wahyu ketiga.
Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1-2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-4, Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Bagaimana sikap Rasul terhadap masyarakat Mekah? Di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 dijelaskan bahwasanya, yang artinya, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya hanya Allah sajalah yang patut disembah. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Berarti Islam adalah agama yang sempurna. Selain Islam merupakan agama yang tidak sempurna. Allahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.